Pertanyaan selanjutnya, pendeta datang dari Rustanto Sugiyarti. Pertanyaannya, selamat malam, Pastor Sabuin. Saya mau tanya, Ulangan 34 ayat 5 dan 6, Musa mati dan dikuburkan, tetapi di Matius 17 ayat 3, Musa dan Elia datang kepada Yesus. Pertanyaannya, kapan Musa naik ke sorga? Terima kasih, pendeta. Kita bacakan ayatnya. Terima kasih. Tolong, oke, sebentar, saya juga sambil buka Ulangan pasal 34 ayat 5 dan 6. Oke, silakan. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 6, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Terus Matius 17 ayat yang ketiga. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Pertanyaannya, kapan Musa naik ke sorga, Pak Pendeta? Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Kapan Musa naik ke sorga? Karena buktinya jelas di dalam Matius 17 ayat yang ketiga, buktinya jelas bahwa di sana bahwa Musa dan Elia bertemu dengan Yesus di atas suatu bukit di mana Tuhan Yesus dimuliakan. Elia dengan jelas dalam Alkitab ia diangkat dengan kereta berapi katanya ke sorga. Dan kalau Elia yang sudah naik ke sorga sekarang datang bertemu Yesus di atas bukit kemuliaan itu, maka Musa yang juga bertemu dengan Yesus di atas bukit kemuliaan itu berarti pun sudah diangkat ke sorga. Jadi pertanyaan saudara atau Bapak Rustanto Sugiyarti ini sangat masuk akal. Kapan Musa naik ke sorga? Jawabannya adalah kalau itu mengenai berapa hari setelah atau kapan, tanggal, bulan, atau apa, kita tidak tahu secara pasti. Yang jelas, bukan sebelum ia mati. Karena ayat yang sudah dibaca tadi, dalam Ulangan 34, ayat 5 dan ayat yang ke-6, matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kemudian ayat yang ke-6, ini sudah bukan dituliskan oleh Musa lagi, ini pasal 34 mengenai kematian Musa. Ya, kemungkinan besar ini dituliskan oleh Yosua. Dan yang luar biasa dengan kematian Musa, perhatikan baik-baik dalam ayat yang ke-6. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab. Jadi menurut yang menulis ayat ini, katakanlah kita berasumsi berdasarkan bukti-bukti sudah pernah kita bahas juga adalah Yosua, bahwa yang menguburkan Musa itu bukan orang Israel. Yang menguburkan Musa itu bukan orang Israel. Yang dilakukan oleh orang Israel di dalam ayat yang ke-8, orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Mereka hanya bisa menangisi, tapi bukan mereka yang menguburkan Musa. Yang menguburkan Musa adalah Tuhan, katanya dalam ayat yang ke-6. Dikuburkannya lah. Dan karena Tuhan yang menguburkan Musa, sekalipun orang-orang itu datang juga ke dataran Moab dan menangisi Musa di sana 30 hari lamanya. Waktu mereka menangisi Musa 30 hari lamanya, mereka tidak tahu di mana kuburnya itu. Sampai di mana tulisan ini dibuat, tidak ada orang yang tahu di mana kuburnya Musa. Jadi mereka menangis 30 hari meratap, ya, berkabung, tapi mereka tidak tahu di mana kubur Musa. Karena yang menguburkan adalah Tuhan. Ada catatan sedikit juga sehubungan dengan Musa dan kematiannya yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, Yudas pasal 1 ayat yang ke-8. Kita buka Yudas 1 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan,
ayat yang ke-9 lah. Tolong baca Yudas 1 ayat 9, Stephen atau Jeff, Oke. please. Ayat yang ke-9. Tetapi penghulu malaikat, Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Jadi di sana Mikael, penghulu malaikat, Mikael, ya. Dan berbicara tentang Mikael ini, dituliskan juga nama Mikael ini di dalam Alkitab, dalam kitab Wahyu. Di sana di pasal yang ke-12 Mikael, dan dari beberapa pembahasan dan penelusuran tentang makna dari Mikael, apalagi disebutkan dia adalah penghulu malaikat. Mikael ini adalah Tuhan, adalah Kristus, Yesus Kristus, Mikael. Karena Mikael artinya siapakah yang sama seperti Allah. Ya, makanya di dalam peperangan di sorga dikatakan naga itu dan malaikat-malaikatnya berperang melawan Mikael dan malaikat-malaikatnya. Itu satu pembahasan yang lain. Tapi katakanlah, ini adalah malaikat Tuhan yang diutus. Kenapa sampai ada perselisihan? Dikatakan, ketika dalam suatu perselisihan, digambarkan bertengkar dengan iblis, atau melawan iblis, mengenai mayat Musa. Ya, ada orang yang mengajarkan bahwa kalau orang meninggal, rohnya kemudian kembali kepada Allah. Kalau rohnya kembali kepada Allah dan dia sudah hidup di sana, Musa sudah hidup di sorga, untuk apa lagi dijaga dia punya mayat? Bukankah yang penting rohnya yang sudah ada di sorga? Ya, dan dia masih hidup dan dia sudah kembali kepada Bapa. Apakah memang demikian konsepnya? Tidak. Karena di sini dikatakan Mikael betul-betul mempertahankan, ia bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Dan dia katakan kepada iblis, dia tidak menghujat iblis, tapi dia katakan kepada iblis, kiranya Tuhan menghardik engkau. Sama seperti yang Yesus katakan kepada setan di padang gurun, padang belantara, di Matius pasal yang keempat, kalau tidak salah ayat yang ke-10, ayat 9 dan ayat 10, mengatakan, enyahlah engkau hai iblis. Sama ini terjadi. Ada sesuatu yang mau dilakukan oleh iblis tentang mayat Musa menurut ayat ini, sampai ia dihardik, dienyahkan, diusir oleh Mikael, oleh penghulu malaikat itu. Seperti ada suatu pertentangan yang besar sehubungan dengan mayat Musa. Saya jadi ingat cerita pada waktu Tuhan Yesus mati. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, dan saya percaya di belakang semua ini adalah setan. Coba kita buka di dalam Matius pasal yang ke-27. Kita masih ada waktu beberapa menit ya. Masih pendeta, masih. Pendeta, silakan pendeta. Oke. Walaupun mungkin ini pertanyaan terakhir ini kalau saya lihat jam. Sepertinya pendeta. Ya, Matius pasal yang ke-27 itu ayat yang ke-57 dikatakan Yesus dikuburkan. Tapi coba kita baca ayat yang ke-62, di sana dikatakan keesokan harinya sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga, jikalau tidak murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Apa tujuannya? Untuk mempertahankan supaya mayat Yesus tetap ada di dalam kubur.
Karena Yesus sudah katakan ia akan bangkit. Mereka berusaha supaya Yesus tidak bangkit. Ini usaha siapa ini? Padahal kebangkitan Yesus itu menentukan kemenangan atas dosa. Itu akan membawa suatu sukacita yang besar, tapi setan tidak mau melihat akan hal itu. Ia mau mencegah kebangkitan Yesus, pertentangan tentang mayat Yesus. Yesus ada di kubur, tetapi ada yang mau berusaha untuk supaya Yesus tidak bangkit. Bahkan setelah Tuhan Yesus bangkit sekalipun, di dalam pasal yang ke-28 dikatakan di sana, maka datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segalanya yang terjadi kepada imam-imam kepala, bahwa Yesus bangkit. Mayatnya ternyata sudah tidak ada di dalam kubur. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mau membuat hoax bahwa ternyata Tuhan Yesus dicuri dan bukan bangkit. Disogok lagi ini penjaga-penjaga ini oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Imam-imam kepala. Jadi ada indikasi sebagaimana ada suatu pertentangan tentang atau pertentangan untuk mencegah kebangkitan. Inilah juga berdasarkan analogi ini dan apa yang sudah kita jelaskan berdasarkan Ulangan 34. Bahwa yang menguburkannya adalah Tuhan dan tidak ada yang tahu di mana kuburnya, dan Yudas 1 ayat 9 mengatakan ada pertengkaran atau perselisihan mengenai mayat Musa. Setan berusaha supaya Musa tidak bangkit, tetapi tidak ada yang bisa menghalangi. Dan kita tidak tahu berapa hari sesudah itu. Tetapi yang jelas, setelah ia meninggal, ia telah menjadi mayat. Tetapi ia dibangkitkan dan dia diangkat ke sorga. Itulah sebabnya ia pun bersama-sama dengan Elia di Matius pasal yang ke-17 datang bertemu dengan Yesus di atas bukit kemuliaan itu. Terima kasih.